Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Afifah Kusna, selaku Departemen Pendidikan dan Latihan dari bidang P3A. Untuk podcast 5 materi wajib HMI kali ini, kita akan membahas mengenai konstitusi. Bagi kawan-kawan yang belum mengetahui tentang konstitusi, jadi konstitusi adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber semua peraturan perundangan yang ada di bawahnya dalam suatu organisasi atau negara. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai konstitusi, telah terhubung Kanda Agi Ramadan selaku Wakil Sekretaris Umum Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Surabaya. Bagaimana kabarnya Kanda? Dalam kondisi baik, sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Agi Ramadan. Oke, jadi kita mulai dulu dengan definisi. Definisi konstitusi menurut Sri Sumantri, konstitusi merupakan naskah yang berisikan suatu bangunan negara dan sendi-sendi dari pemerintahan. Lantas, bagaimana dengan konstitusi HMI? Maka konstitusi HMI adalah aturan yang mengatur tata kelola dan tata cara berorganisasi khususnya dalam lingkup HMI. Dari penjelasan yang Kanda sampaikan tadi, jadi bagaimana arti pentingnya konstitusi terutama dalam HMI? Nah, kenapa konstitusi ini menjadi penting? Nah, karena dalam konstitusi HMI itu mengatur seluruh tata cara berkelola dalam berorganisasi. HMI geraknya bagaimana, sistem pengkaderannya bagaimana, tujuannya apa, didirikan kapan, lantas NDP itu apa, mission itu bagaimana, cara mengelola pengkaderan. Nah, banyak informasi penting yang termuat dalam konstitusi. Khususnya kalau dalam hal ini adalah hasil-hasil kongres. Nah, ketika kita tidak memahami atau seorang kader tersebut tidak mengetahui, lantas bagaimana kader tersebut mengetahui suatu organisasi HMI? Bagaimana kader tersebut memahami, mengelola organisasi? Bila hal yang menjadi aturan pokok, dia tidak tahu. Nah, kalau kita bicara mengenai peraturan perundangan, pastinya kan terdapat syarat-syaratnya dan syarat konstitusi organisasi secara umum dan di HMI sendiri itu seperti apa, Kanda? Nah, yang selanjutnya syarat konstitusi. Yang pertama yaitu bentuk. Konstitusi sebagai naskah tertulis merupakan aturan tertinggi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang kedua, isi. Konstitusi berisikan aturan-aturan pokok, dasar atau asas organisasi. Nah, yang ketiga, konstitusi bersifat universal dan luas. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dalam konstitusi ada yang namanya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Mungkin bisa dijelaskan Kanda, apa sih yang dimaksud dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga? Konstitusi HMI adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD dan ART merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara konstitusi, itu pasti kita berbicara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak bisa kalau kita berbicara konstitusi itu hanya berbicara anggaran dasar, atau hanya kita berbicara anggaran rumah tangga. Nah, mengapa ini menjadi satu kesatuan? Karena sebenarnya di dalam anggaran dasar, itu nantinya akan dijabarkan lagi dalam anggaran rumah tangga. Nah, dalam anggaran rumah tangga tersebut juga bisa lagi dijabarkan dalam pedoman-pedoman organisasi. Atau secara singkat, di dalam hal ini, maka kita mengenalnya dengan nama hasil-hasil kongres. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam hal ini, aturan atau konstitusi tersebut hanya dapat dilakukan perubahan apabila dilakukan dalam kongres. Jadi tidak bisa dalam musyawarah-musyawarah di bawahnya. Nah, dalam anggaran dasar HMI kan terdapat mukadimah. Mungkin bisa dijelaskan Kanda, apa sih yang dimaksud dengan mukadimah? Nah, yang selanjutnya adalah terkait mukadimah. Mukadimah adalah pembukaan atau penjelasan-penjelasan yang menjelaskan kenapa HMI hari ini itu dibentuk. Atau kalau dalam sistem negara atau dalam Indonesia, khususnya kenegaraan Indonesia, kita mengenalnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Mukadimah terbagi menjadi 6 alinea. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang hak lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya, sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya. Nah, pada alinea pertama ini membicarakan tentang agama Islam,
di mana pada alinea ini bernilai tauhid. Selain itu, ia membicarakan Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran yang hak lagi sempurna. Artinya, tidak ada lagi ajaran yang benar dan sempurna selain ajaran Islam. Manusia sebagaimana fitrahnya menjadi pemimpin di muka bumi, ini harus memeluk ajaran yang benar lagi sempurna, agar dapat mengatur atau memimpin umat Islam berlandaskan ajaran yang benar, atau kita hari ini mengenalnya dengan Islam. Bukan atas dasar ajaran manusia lainnya, seperti ajaran-ajaran yang titik-titik isme itulah. Nah, karena menjadi pemimpin hanyalah untuk mengabdikan diri semata-mata mengharap ridho dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itulah seorang kader HMI harus memimpin atau menjadi pemimpin atas ajaran yang benar lagi sempurna, yaitu ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu alinea kedua. Menurut iradat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sesuai dengan fitrahnya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu, dan amal, dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, untuk yang selanjutnya alinea kedua. Nah, alinea kedua ini berbicara bahwa kehidupan yang bahagia itu harus sesuai dengan fitrahnya, yaitu perpaduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi. Nah, tentu hal-hal tersebut sangat berbeda dengan ajaran lain yang mengatakan atau hanya percaya bahwa kehidupan hanya berlangsung pada di dunia ini saja. Nah, di dalam alinea ini tersebut juga menekankan bahwa seorang kader HMI tidak boleh bersifat individualistik. Nah, selain pemenuhan terhadap aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial, seorang kader juga harus meningkatkan keimanan, keilmuan, dan amal soleh. Maka jika aspek-aspek tersebut terpenuhi, maka kehidupan yang bahagia di dalam dunia dan akhirat, insya Allah akan didapatkan. Nah, untuk yang alinea ketiga, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang selanjutnya alinea ketiga. Nah, alinea ketiga ini membicarakan tentang keindonesiaan, di mana HMI mempercayai bahwa kemerdekaan yang didapatkan oleh negara Indonesia tidak murni dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, tetapi ada peran kekuasaan Allah, dan tentunya setiap yang beragama pasti mempercayai adanya peran yang kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, atas dasar perjuangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kader HMI sebagai bagian dari masyarakat berkewajiban mengisi kemerdekaan tersebut dalam berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal inilah yang ingin dicapai HMI dalam anggaran dasar pasal 4 tentang tujuan HMI. Nah, yang selanjutnya alinea 4. Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang selanjutnya alinea keempat. Nah, alinea keempat ini membicarakan terkait ukhuwah Islamiyah. Nah, di dalam mukadimah HMI menjelaskan bahwa HMI tidak hanya sebagai bagian dari umat Islam di Indonesia, tetapi juga bagian dari umat Islam di dunia yang harus menguatkan hubungan antara sesama umat Islam sedunia. Nah, artinya apa? Artinya perjuangan HMI tidak hanya berkewajiban dan berperan aktif untuk umat Islam di Indonesia, akan tetapi juga untuk umat Islam sedunia dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, untuk alinea kelima, mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim, dan bangsa Indonesia, bertekad memberikan dharma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya alinea kelima. Alinea kelima ini membicarakan terkait kemahasiswaan. Generasi muda, khususnya kader HMI, harus sadar akan hak dan kewajibannya, serta peran dan tanggung jawabnya kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Selain itu, kader HMI juga harus siap dan konsisten berbakti kepada umat manusia untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Tentu nilai-nilai kebaikan itu diukur dari indikator ajaran Islam, bukan ajaran manusia. Dan tentunya akhirnya sama seperti alinea sebelumnya, mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah alinea terakhir. Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala serta usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan. Dengan nama Allah, kami mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut. Alinea terakhir ini pada dasarnya meneguhkan suatu organisasi yang meyakini bahwa tujuan HMI dapat tercapai karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain keyakinan yang bersifat vertikal tersebut, untuk mencapai tujuan-tujuan HMI harus membentuk usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan. Maksudnya, HMI membentuk suatu pola atau metode yang sering kita sebut dengan pola pengkaderan HMI untuk mewujudkan profil kader HMI yang berkualitas. Maka HMI melaksanakan pelatihan-pelatihan HMI baik secara formal maupun informal. Dan untuk menggerakkan organisasi secara teratur dan terencana, maka dibentuklah suatu norma dasar dan aturan hukum ber-HMI. HMI dapat berjalan dengan baik apabila aturan tersebut dapat ditegakkan dan tidak memaksakan kehendak diri pribadi atau golongan untuk kepuasan pribadi. Bila ditinjau dari pasal 3 AD HMI yang berbunyi HMI berdasarkan Islam, bagaimana analisis HMI berdasarkan Islam? Seperti kita ketahui, HMI adalah himpunan mahasiswa Islam. Penambahan kata Islam bukan tanpa sebab, karena secara historis, awalnya HMI didirikan untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa Islam. Karena pada saat itu belum ada organisasi mahasiswa yang berdasarkan Islam. Nah, hal tersebut kini diperjelas dalam anggaran dasar pasal 3 tentang asas yang berbunyikan HMI berasaskan Islam. Apa yang dimaksud HMI berasaskan Islam? Maka HMI menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang beragama Islam, yang dimana secara individu dan organisatoris memiliki ciri-ciri keislaman, dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber norma, sumber nilai, sumber inspirasi, dan sumber aspirasi di dalam setiap aktivitas dan dinamika organisasi. Kalau kita bicara mengenai fungsi HMI, kan HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Jadi bagaimana fungsi HMI Kanda? Bila ditinjau dari pasal 8 ada HMI, di mana pasal 8 tersebut berbunyi HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Umumnya terdapat dua fungsi organisasi. Yang pertama yaitu organisasi massa, yang kedua adalah organisasi kader. Nah, lantas apa yang membedakan antara kedua hal tersebut? Secara sederhana, organisasi massa hanya berbicara terkait kuantitas, berapa banyak anggotanya. Sementara organisasi kader berbicara terkait kualitas, menekankan pada aspek kualitas, yaitu seberapa berkualitas anggotanya. Nah, jika merujuk pada anggaran dasar, pasal 8 dikatakan bahwa HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Nah, hal tersebut juga dijelaskan dalam pedoman pengkaderan, yang mengatakan bahwa kader adalah sekelompok orang yang terorganisir secara terus-menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Hal ini dijelaskan dalam HMI, yaitu yang pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan main organisasi dan tidak bermain seenaknya sendiri. Yang kedua, seorang kader memiliki komitmen yang terus-menerus
atau permanen, tidak mengenal semangat musiman, konsisten dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Nah, yang ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Nah, fokus ini yang ditekankan yaitu aspek kualitas. Keempat, seorang kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungan dan mampu melaksanakan sosial masyarakat. Nah, hal ini tentu berhubungan dengan mukadimah yang sempat kita bahas sebelumnya, bahwa HMI tidak boleh, kader-kader HMI tidak boleh bersifat individualistik, tapi harus bersifat sosial masyarakat. Aspek utuh antara aspek duniawi, ukhrawi, individu dan masyarakat. Dan bagaimana dengan keanggotaan di HMI bila ditinjau dari anggaran dasar HMI tentang keanggotaan? Nah, selanjutnya kita bicara terkait keanggotaan. Siapa-siapa saja sih yang berhak untuk menjadi anggota HMI? Apakah dia yang memiliki IQ berapa, memiliki tinggi berapa, atau memiliki berat badan berapa? Nah, kita coba baca lagi pada anggaran dasar, yaitu pada keanggotaan. Nah, yang dimaksud atau yang dapat menjadi anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan atau sederajat yang ditetapkan oleh pengurus HMI cabang atau pengurus besar HMI. Nah, itu syarat menjadi anggota HMI. Maka syarat menjadi anggota HMI adalah hanya cukup mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan sederajat yang ditetapkan oleh pengurus HMI cabang atau pengurus besar HMI. Nah, untuk yang selanjutnya, anggota HMI itu terdiri dari apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu terdiri dari yang pertama anggota muda dan anggota biasa. Apa itu anggota muda? Anggota muda adalah mahasiswa Islam yang menuntut ilmu di perguruan tinggi dan atau sederajat yang telah mengikuti masa perkenalan calon anggota atau mamperja dan ditetapkan oleh pengurus cabang. Nah, anggota biasa adalah anggota muda atau mahasiswa Islam yang telah dinyatakan mengikuti lulus latihan kader 1 atau basic training. Nah, jadi syarat-syarat untuk menjadi anggota HMI yang pertama yaitu dijelaskan pada pasal 3 anggaran rumah tangga. Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan organisasi lainnya. Yang kedua, anggota telah memenuhi syarat pada ayat 1 dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus mengikuti mamperja, maka dinyatakan sebagai anggota muda. Yang ketiga, mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat 1 dan atau anggota muda HMI yang dapat mengikuti latihan kader 1 telah dinyatakan lulus anggota biasa HMI. Maka itu tadi tingkatan-tingkatan dalam keanggotaan HMI, yaitu belum menjadi anggota muda, lantas menjadi anggota biasa. Nah, untuk selanjutnya kita bicara masa keanggotaan. Di dalam HMI, anggota muda itu hanya memiliki masa waktu keanggotaan selama 6 bulan, sejak dia lulus mamperja. Nah, sementara anggota biasa itu akan menjadi anggota HMI selama dia masih dalam perguruan tinggi tersebut, terdaftar perguruan tinggi tersebut. Nah, lantas bagaimana mereka yang sudah lulus? Bila mana mereka sudah lulus dalam tingkatan diploma atau S1, beliau masih menjadi anggota selama lulusnya tidak melebihi 2 tahun setelah masa studi. Jadi, semisal dia lulus di tahun 2018. Maka sampai dengan 2020 dia tetap masih menjadi anggota. Nah, hal ini berbeda untuk mereka-mereka yang melanjutkan S2 atau S3. Nah, bila mana dia melanjutkan S2 atau S3, misal dia lulus S2-nya tahun 2002 atau S3-nya tahun 2002 juga, ya kan? Maka beliau masih menjadi anggota HMI selama 1 tahun setelah masa studi selesai. Berarti sampai dengan tahun 2003 dia masih juga menjadi anggota HMI. Ini bila mana dia melanjutkan studi ke S2 atau S3. Nah, ini dijelaskan kembali dalam anggaran rumah tangga. Masa keanggotaan berakhir selambat-lambatnya mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat A dan B di atas berumur 30 tahun. Jadi setelah di atas usia 30 tahun, beliau-beliau sudah tidak dianggap atau tidak dinyatakan sebagai anggota HMI. Nah, itu terkait masa keanggotanya. Nah, apabila seorang anggota biasa ini semisal pengurus, ya kan, memiliki kewajiban untuk menjadi pengurus, misalnya dia lulus sampai misal
dia menjadi pengurus sampai 2020 misal, tapi dia tuh keanggotanya sudah habis tahun 2009. Nah, dalam kasus ini beliau masih bisa dinyatakan menjadi pengurus atau menjadi anggota HMI asalkan sampai dengan dinyatakan demisioner. Jadi setelah dia demisioner baru dia dinyatakan habis masa keanggotaannya. Nah, selanjutnya, apabila anggota biasa tersebut melanjutkan studi ke rata-rata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari 2 tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotanya karena menjadi pengurus, maka masa keanggotanya tidak diperpanjang lagi. Ya, jadi misal anggota biasa ini sudah S1 dan sudah lulus 2 tahun, maka dia kan sudah tidak menjadi anggota, ya kan? Tapi di tahun keempat setelah dia lulus, akhirnya dia mau melanjutkan S2 lagi. Nah, ini maka dia sudah tidak bisa menjadi keanggotaan lagi, tidak bisa diperpanjang, karena sudah lewat lebih dari 2 tahun sejak dia lulus S1. Itu seperti itu. Nah, keanggotaan tersebut juga dapat berakhir apabila yang pertama yaitu telah berakhir masa keanggotaannya. 2, meninggal dunia. Ya, ini jelas ya. Meninggal dunia kan sudah tidak punya nyawa berarti. Ketiga, yaitu mengundurkan diri. Yang keempat, yaitu menjadi anggota partai politik. Yang kelima, yaitu diberhentikan atau dipecat. Yang keenam, yaitu tidak terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin A sampai dengan poin D di atas. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa ketika seseorang itu menjadi anggota partai politik, maka secara tidak langsung keanggotaannya dalam HMI itu dia sudah nggak punya keanggotaan. Nah, hal ini tentu juga yang menjadi landasan mengapa dalam HMI itu mereka tidak memiliki afiliasi terhadap partai politik atau ormas manapun. Nah, ini yang menjadi keunggulan HMI sebagai organisasi mahasiswa yang independen. Nah, untuk yang selanjutnya, bila mana keanggotaan HMI ini telah berakhir masa keanggotaannya, maka tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya. Jadi seperti itu ya, setelah diperpanjang misalnya, terus lantas ada berbagai hal yang saya jabarkan tadi di atas, dan akhirnya dia sudah berakhir masa keanggotaannya, maka dia tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya. Nah, setiap anggota itu memiliki hak dan kewajiban, tentu ini hal yang lumrah. Hal ini dijelaskan pada pasal 5 hak anggota. Yang pertama, anggota muda mempunyai hak untuk melanjutkan pengkaderan HMI sampai ditetapkan menjadi anggota biasa sebagaimana diatur dalam pedoman pengkaderan dan berpartisipasi dalam kegiatan HMI. Yang kedua, anggota biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi, dan hak untuk dipilih. Pasal 6, kewajiban anggota. Setiap anggota memiliki kewajiban menjaga nama baik HMI. 2, setiap anggota berkewajiban menjalankan misi organisasi. 3, setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun, moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi. 4, setiap anggota berkewajiban untuk tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan HMI yang sesuai dengan AD dan ART. 5, setiap anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal atau iuran anggota. 6, setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi. Nah, yang selanjutnya terkait mutasi anggota. Mutasi anggota ini dilakukan apabila seorang kader tersebut berpindah perguruan tingginya dalam lingkup cabang yang berbeda, ataupun memiliki dua keanggotaan mahasiswa dalam 2 universitas yang berbeda cabang. Seperti saya contohkan semisal begini. Seorang kader tersebut merupakan mahasiswa di UPN dan juga mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, dalam mutasi anggota, dia bisa untuk menentukan mau memilih keanggotaan di cabang Surabaya atau cabang Malang. Ataupun semisal dia juga berpindah perguruan tinggi. Sebelumnya mungkin dia anggota cabang Surabaya, berkuliah di UPN, lantas dia mau melanjutkan studinya, S2-nya di cabang Malang misal, di UB, ataupun dia di drop out dan dilanjutkan kuliah di Malang. Nah, itu bisa dilakukan asalkan dia mengikuti mekanisme mutasi anggota. Nah, mutasi anggota ini tidak bisa dilakukan apabila masih dalam lingkup satu cabang yang sama, semisal UPN dengan UNER.
Nah, UPN dan UNER itu kan masih dalam lingkup cabang yang sama, yaitu cabang Surabaya. Nah, mengapa demikian? Karena ketika kita kembali lagi ke anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kan mengatakan bahwa keanggotaan HMI itu yang disahkan oleh pengurus cabang atau pengurus besar HMI. Nah, maka apa? Maka keanggotaan di HMI itu diakui dalam lingkup cabang. Nah, maka hal inilah yang mengatakan bahwa mutasi anggota ini bisa dilakukan apabila berbeda cabang. Bila mana masih dalam satu cabang, dia masih dalam keanggotaan cabang tersebut, ya walaupun dia berbeda komisariat. Semisal ada contoh, dia anggota HMI UPN, lantas dia juga anggota HMI UNER. Ya, maka dia keanggotaannya hanya dicatat pada cabang Surabaya, khususnya komisariat UPN, karena itu merupakan lokasi LK1 awalnya, misal seperti itu. Nah, lantas ketika dia ingin misalnya berpindah ke komisariat UNER, itu tidak bisa, karena masih dalam lingkup satu cabang yang sama. Nah, makanya mutasi anggota ini ditekankan kepada cabang yang berbeda. Nah, lantas apa syarat-syarat mutasi anggota? Yang pertama yaitu tentu persetujuan dari cabang asal dan mengajukan surat permohonan tertulis untuk diberikan kepada cabang yang bersangkutan terkait dia keperluannya pindah studi atau pindah domisili. Nah, itu seperti itu. Yang selanjutnya terkait rangkap anggota atau rangkap jabatan. Nah, rangkap jabatan atau rangkap anggota ini ditekankan bila mana seorang anggota HMI ini dia juga menjadi anggota di lingkup organisasi mahasiswa setingkat. Misal, seorang anggota HMI, seperti kita tahu itu kan di organisasi mahasiswa itu ada PMII, GMNI, KAMI, dan lain sebagainya. Nah, anggota HMI ini tidak diperkenankan, semisal dia juga menjadi anggota HMI juga menjadi anggota PMI, anggota HMI juga menjadi anggota GMNI. Nah, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Masih dalam lingkup organisasi kemahasiswaan yang sama. Nah, terus bila mana misalnya dia keluar dari lingkup kemahasiswaan, misal dalam organisasi Karang Taruna, nah dalam anggaran rumah tangga itu masih diperbolehkan selama ketika dia berada di luar, misalnya menjadi anggota Karang Taruna, ya kan, anggota HMI ini harus menyesuaikan tindakan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan organisasi lainnya. Nah, jadi selama organisasi yang mau diikuti selain HMI itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dalam lingkup mahasiswa dan serta tidak berafiliasi pada partai politik, ya kan, itu diperbolehkan. Karena bila mana, misal dia masih dalam afiliasi partai politik, maka itu bertentangan juga dengan penjelasan keanggotaan yang sebelumnya kita bahas tadi. Itu sekilas yang bisa saya jelaskan terkait rangkap anggota. Sebenarnya lebih mudah lagi untuk memahami ini kalau kita langsung membacanya. Jadi kita bisa sama-sama untuk mendiskusikan per pasal. Itu bakal lebih baik. Lah, selanjutnya terkait sanksi anggota. Nah, sanksi anggota ini bisa dilakukan apabila diperlukan untuk melakukan sanksi terhadap anggota-anggota yang melanggar anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Ini dijelaskan dalam pasal 9 sanksi anggota. Nah, sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri. Nah, ini ada penjelasan selanjutnya. Nah, itu terkait sanksi, dan sanksi pun anggota juga diberikan kewenangan untuk mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu, bila mana dia merasa dia tidak melakukannya. Tapi bila mana terbukti, maka akan ada sanksi-sanksi yang akan diterima. Setiap organisasi kan pastinya memiliki struktur kepengurusan. Nah, lalu bagaimana dengan struktur pengurus pada tingkat komisariat di HMI sendiri bila ditinjau dari pedoman pokok kepengurusan? Nah, selanjutnya kita berbicara terkait struktur kepengurusan. Saya jelaskan di tingkatan komisariat. Selain ada ketua umum, juga ada ketua-ketua bidang. Ketua-ketua bidang ini terdiri menjadi yang pertama yaitu
Ketua Bidang P3A atau Penelitian Pengembangan dan Pembinaan Anggota, Ketua Bidang PTKP atau kita ketahui namanya Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan, Ketua Bidang KPP atau Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi, Ketua Bidang PP atau Pemberdayaan Perempuan, dan Ketua Bidang Administrasi dan Kesekretariatan atau biasa kita sebut dengan Sekretaris Umum, Ketua Bidang Keuangan dan Perlengkapan atau yang biasa kita sebut dengan Bendahara Umum. Nah, di tingkatan-tingkatan ketua bidang ini, selain ada ketua umum, ada ketua bidang, dan di bawahnya ada departemen-departemen. Nah, ada hal terkhusus dalam sekretaris umum dan juga bendahara umum atau kita kenal dengan bidang administrasi dan kesekretariatan serta bidang keuangan dan perlengkapan. Nah, kedua bidang tersebut itu juga memiliki yang namanya wakil. Jadi kita atau biasa kita sebutnya untuk sekum itu Wasekum, Wakil Sekretaris Umum. Nah, Wakil Sekretaris Umum itu juga terbagi menjadi bidang-bidang terkait. Jadi ada bidang P3A, Wasekum bidang P3A, Wasekum bidang PTKP, Wasekum bidang KPP, Wasekum bidang PP. Nah, sementara Bendahara Umum itu hanya memiliki Wakil Bendahara Umum. Namun tidak terkhusus untuk tiap-tiap bidang. Nah, namun terdapat penyesuaian, misal mungkin di cabang Surabaya itu menggunakan wakil bendahara umum di tiap bidang. Namun ya namanya jadi wakil bendahara umum 1, wakil bendahara umum 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau di komisariat kita itu setahu saya masih menggunakan bendahara umum dan wakil bendahara umum 1. Jadi hanya beberapa wabendum. Mungkin bisa 2 wabendum atau hanya 1 wabendum. Itu tergantung kebutuhan saja. Nah, ada hal yang menarik dalam tubuh HMI, dalam struktur kepengurusan HMI, khususnya dalam bidang sekretaris umum atau bidang administrasi. Nah, seperti kita ketahui, sebenarnya yang namanya Wasekum itu dia itu bertugas untuk mengurus administrasi di bidang terkait. Lah, lantas yang menjadi pertanyaan, seorang Wasekum ini sebenarnya dia bertanggung jawabnya ke ketua bidang atau ke sekretaris umum? Jadi sebenarnya yang namanya wakil sekretaris umum atau Wasekum ini memiliki dua bos, yaitu bosnya ketua bidang terkait dan juga sekretaris umum. Karena apa? Karena ketika dia di bidang tersebut, di dalam pedoman kepengurusan, dijelaskan bahwa dia juga harus membantu menyumbangkan ide, gagasan untuk bidang terkait. Namun dia juga harus bertanggung jawab terkait administrasi di bidang tersebut. Nah, pertanggungjawaban administrasi tersebut juga dipertanggungjawabkan kepada sekretaris umum. Nah, struktur ini struktur dari tingkatan komisaris sampai dengan pengurus besar itu memiliki kesamaan bahwa ada penguatan di bidang administrasi. Nah, ini yang menjadi kekuatan HMI. Mengapa hari ini kita ketahui bahwa kenapa sih kok HMI itu terkait konstitusi dan administrasi itu sangat baik? Ya karena itu tadi, secara administrasi, secara pedoman, secara bentuknya di dalam organisasi HMI ini sangat menguatkan kedua aspek itu. Aspek administrasi dan aspek konstitusi. Nah, ini dua hal yang menurut saya pribadi ini menjadi keunggulan HMI. Mengapa saya katakan demikian? Karena proses administrasi tersebut berjalan sangat rapi. Di kita itu ada yang namanya pedoman administrasi. Itu ada dalam hasil-hasil kongres. Nah, sementara pedoman-pedoman organisasi lainnya itu juga nggak kalah banyak. Bahkan kalau mungkin kawan-kawan melihat hasil-hasil kongres yang terakhir, itu berjumlah 500 sekian halaman. Lah, namun jumlah halaman itu masih lebih banyak lagi karena itu belum dimasukkan yang namanya pedoman Kohati, belum dimasukkan pedoman LPP, pedoman BPL, dan masih banyak lagi. Jadi, kalau mungkin di total ada kurang lebih 2000 halaman konstitusi yang ada dalam tubuh HMI. Nah, ini menjadi kekuatan HMI. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menekankan kepada departemen. Nah, departemen ini memiliki banyak nama di tiap-tiap bidangnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kawan-kawan bisa lihat di pedoman kepengurusan. Karena
Kalau saya jelaskan di sini sangat banyak lagi, ada Departemen Litbang, anggota, Departemen Data, Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan. Jadi departemen ini fungsinya dari bidang-bidang tadi itu dipecah lagi, dispesifikkan lagi. Misal dari bidang PTKP itu punya Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan serta Departemen Kepemudaan, ya kan? Misal di bidang KPP itu punya Departemen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi. Dibagi lagi. Nah, itu departemen. Jadi staf-staf yang terkhusus membidangi hal-hal tersebut yang diterangkan dalam pedoman kepengurusan. Bagaimana dengan struktur kekuasaan dan struktur kepemimpinan di HMI jika ditinjau dari pasal 12 dan 13 ADHMI, di mana pasal 12 tentang kekuasaan dan pasal 13 tentang kepemimpinan? Selanjutnya kita berbicara terkait kekuasaan. Di dalam pasal 12 kekuasaan dijelaskan bahwa kekuasaan dipegang oleh Kongres, konferensi atau musyawarah cabang, dan rapat anggota komisariat. Nah, yang menjadi pembeda dari ketiga kekuasaan ini terkait tingkatannya. Kongres merupakan tingkatan nasional di mana ini merupakan kekuasaan tertinggi atau musyawarah tertinggi dalam HMI. Hanya di dalam Kongres, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat diganti. Nah, sementara di dalam tingkatan kedua yaitu cabang, itu bernama konferensi cabang atau musyawarah cabang. Nah, apa yang membedakan antara konferensi dan musyawarah cabang? Konferensi cabang digunakan untuk cabang yang telah memiliki status cabang penuh. Sementara musyawarah cabang digunakan untuk cabang yang memiliki status cabang persiapan. Kalau dalam Jawa Timur, cabang penuh itu seperti Malang, Surabaya, Jember, dan lain sebagainya. Kalau cabang persiapan itu salah satunya cabang Kediri. Nah, itu seperti itu. Nah, sedangkan rapat anggota komisariat adalah di tingkatan universitas atau tingkatan komisariat. Mungkin kawan-kawan bertanya, kalau sudah ada tingkatan nasional, tingkatan kota, tingkatan universitas, kok tidak ada tingkatan di tengah-tengahnya? Nah, ini menyambung dengan pasal 13 terkait kepemimpinan. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh pengurus besar, pengurus HMI cabang, dan pengurus HMI komisariat. 2. Untuk membantu tugas pengurus besar HMI dibentuk badan koordinasi. 3. Untuk membantu tugas pengurus HMI cabang dapat dibentuk koordinator komisariat. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok di dalam kekuasaan ini kok tidak dimasukkan musyawarah daerah atau merupakan musyawarah Badko, ya kan? Musyawarah daerah itu untuk statusnya untuk tingkatan Jawa Timur, dan Muskom, musyawarah komisariat untuk tingkatan Korko. Karena Badko dan juga koordinator komisariat itu merupakan satu kesatuan di atasnya. Badko merupakan satu kesatuan dari tingkatan pengurus besar, dan Korkom juga satu kesatuan dari tingkatan pengurus cabang. Nah, ini yang menyebabkan maka dalam kekuasaan ini hanya terbagi menjadi 3. Nah, dalam kongres sekalipun anggotanya itu yang mengisi, yang menjadi peserta itu bukan Badko, namun para cabang-cabang terkait, ya kan? Nah, jadi gini, saya sederhanakan ya. Jadi kalau dalam kongres yang menjadi anggota adalah cabang, dalam Badko musyawarah daerah, ya kan, atau tingkatan Jawa Timur yang menjadi peserta adalah cabang. Nah, di tingkatan konvercap musyawarah kota, ya kan, yang menjadi peserta adalah komisariat. Kalaupun misal Korkom ataupun badan-badan di tingkatan cabang itu dia menjadi peninjau. Sama juga di kongres tadi, Badko hanya menjadi peninjau dalam kongres, tidak memiliki hak suara, ya kan? Sama juga dalam konvercap, yang memiliki hak suara itu komisariat, tapi yang menjadi peninjau adalah Korkom, karena Korkom itu masih bagian dari cabang. Nah, itu seperti itu. Ini yang menjelaskan. Nah, maka dalam tingkatannya yang berhak untuk melakukan instruksi itu dari tingkatan pengurus besar, pengurus cabang, lantas pengurus komisariat. Apa saja atribut organisasi yang ada di HMI, Kanda? Dan kalau kita bicara mengenai lambang HMI, kan pastinya terdapat bentuk seperti huruf alif, bentuk perisai, bentuk jantung, bentuk pena,
gambar bulan dan bintang, warna hijau, warna hitam, warna putih, puncak 3, dan tulisan HMI. Jadi makna dari lambang HMI itu seperti apa? Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait atribut organisasi. Ada berbagai atribut organisasi dalam HMI. Yang pertama lencana, atau kita kenal dengan PIN. Yang kedua bendera. Yang ketiga stempel untuk administratif organisasi. Dan yang keempat MUDS atau peci. Dan yang kelima kartu anggota. Yang keenam papan nama HMI yang digunakan untuk menandakan di mana sekretariat atau komisariat atau cabang tersebut berada. Dan yang ketujuh adalah gordon atau selempang yang biasa kita kalungkan dalam kegiatan-kegiatan HMI. Nah, atribut-atribut tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal organisasi seperti LK1, LK2, ataupun pelantikan, dan acara-acara formal HMI. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait makna lambang dalam organisasi HMI. Yang pertama yaitu kalau kita melihat logo HMI itu seperti berbentuk alif. Nah, artinya apa? Alif ini sebagai huruf hidup dalam huruf hijaya melambangkan optimisme kehidupan HMI. Selain itu juga berarti huruf alif ini merupakan angka 1 sebagai lambang tauhid. Itu ya, jadi kayak ada bentuk alif atau angka 1 atau kita sebut garis, nah, itu melambangkan seperti itu. Yang kedua yaitu bentuk perisai yang melambangkan merupakan kepeloporan HMI. Yang selanjutnya adalah bentuk jantung, artinya jantung adalah pusat kehidupan manusia sebagai lambang fungsi pengadilan HMI. Jantung pembagian dalam warna, kan ada warna hijau, hitam, hijau, hitam. Nah, yang selanjutnya bentuk pena. Bentuk pena itu maksudnya yang runcing di bawah, melambangkan bahwa HMI organisasi mahasiswa yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu gambar bulan dan bintang yang berada di atas. Itu melambangkan kejayaan umat Islam di seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya warna hijau, itu artinya melambangkan terkait keimanan dan kemakmuran. Warna hitam melambangkan ilmu pengetahuan. Nah, keseimbangan antara warna hijau dan hitam itu melambangkan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Nah, untuk yang selanjutnya warna putih yang berada di garis-garis putih tersebut itu melambangkan kemurnian dan kesucian perjuangan HMI. Nah, di puncaknya itu kan ada tiga gunung seperti puncak 3, itu melambangkan sebagai Islam, iman, dan Islam. Dan juga sebagai lambang iman, ilmu, dan amal. Nah, sementara tulisan HMI merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Namun, kalau kawan-kawan coba cermati lagi, di dalam singkatan atau tulisan HMI, itu logo M-nya itu bukan huruf besar. Karena HMI menyadari bahwa ketika huruf M ini digunakan huruf besar, itu merupakan kewenangan milik sifat-sifat kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mahasiswa itu tidak bisa disamakan dengan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk memberikan pembedaan itu digunakan huruf M kecil pada logo HMI. Baik, terima kasih kepada Kandaki selaku Wakil Sekretaris Umum Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Surabaya yang telah memaparkan materi mengenai konstitusi. Mungkin Kandaki bisa memberikan closing statement untuk menutup podcast kali ini, serta saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar podcast ini. Sekian dari saya, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya. Mungkin apa yang saya sampaikan di dalam podcast kali ini hanya 20% dari materi konstitusi HMI. Saya rasa kalau kawan-kawan yang menginginkan untuk memahami konstitusi secara penuh, kita harus mendiskusikannya secara langsung dengan menggunakan pembahasan per pasal. Itu akan memudahkan kita untuk memahami. Ya, karena kita ketahui sendiri, konstitusi HMI itu kan sangat banyak. Nggak bisa hanya dalam waktu beberapa jam itu bisa kita pahami semua. Nah, lantas hal yang paling mudah adalah dengan kita bertatap muka, berdiskusi, ataupun dengan metode pembahasan per pasal. Itu saya rasa lebih akan memudahkan kita memahami konstitusi ini bagaimana.
dan juga merupakan suatu kewajiban seorang kader HMI itu harus memahami konstitusi HMI. Karena kalau kawan-kawan tidak memahami, maka ini akan menjadi musibah bagi pengurus, bagi anggota, bahkan bagi seluruh organisasi HMI. Ketika kawan-kawan tidak memahami konstitusi, maka kawan-kawan akan bertindak seenaknya, akan melakukan suatu hal menurut kawan-kawan, benar menurut kawan-kawan, tapi belum tentu menurut konstitusi. Nah, maka saran saya, seluruh kader berkewajiban, sangat wajib untuk memahami konstitusi HMI keseluruhan. Terima kasih.